banyak praja-praja tani kita itu lebih memilih, mohon maaf, kerja kantoran, ya kan? Iya. Mungkin Kerja kerja di di toko, pabrik. kerja di pabrik, bahkan yang Kita ngomong soal negara nih. Kita tuh men yo. tapi kalau tani semua libur, kita nggak makan. Ya, saya lakukan 3M aja lah. Melihat, Melihat. memodifikasi dan kita lakukan. Mm-mm. Dalam artian memodifikasi itu kan kita harus mengikuti tren zaman, kemajuan zaman, kemajuan teknologi kan gitu. Ya. Jadi selain kuantitas, kita kan juga tetap menjaga kualitas. Ya. Kan seperti itu. Jadi ya bukan ngasorno filosofi orang Jawa ya. Filosofi Jadi leluhur lah. kalau filosofi orang Jawa itu yang ya ndak ada salahnya. Kan muncul di masanya itu. Menurut saya kan seperti itu. Sekarang zamannya berkembang. Seperti gini, mangan gak mangan sepenting kumpul kan gitu. Itu filosofi orang Jawa. Terus lah mati bareng ya apa? Sopo sing ngopeni? Jadi batang kan ngono. Ini kritis sekali ini Mas. Berarti Menarik. pasrah. Pasrah sih boleh. Tapi apa? Usaha yang sudah kita lakukan. Memodifikasi dalam arti memodifikasi itu juga ada inovasi juga. Inovasi dalamnya kan. Kita harus ngapain ini? Ada kreativitas juga. Jadi orang Jawa itu sebenarnya kan juga ilmu pertaniannya juga mumpuni ya Mas. Termasuk titi mongso iku mau. Jadi bergulirnya itu kan 8 tahun sekali kalau tidak salah itu. Sirkusnya itu kan. Jadi harus nanam apa kan gitu. Iya. Sehingga dengan harapan apa? Hasilnya bisa maksimal. Tapi lagi-lagi kan seperti ini. Saya katakan filosofi Jawa itu juga luntur pada zamannya. Ya kan? Iya. Loh, kenapa? Pakai titi mongso, tapi dalam pengelolaan tanamannya pakai kimia, Pak. Iya, karena ada pengaruh kan. Pengaruh kan? Pengaruh dari produk-produk industri. Ya. Jadi ada banyak pupuk, ada banyak pestisida Artinya yang apa? diproduksi massal. Mangan gak mangan penting kumpul ini kan patah, Pak. Iya, karena zaman. Karena zaman perlu adanya kolaborasi. Tapi tidak salah juga loh Mas mempertimbangkan filosofi. Ayo coba mangan gak mangan ini jeru loh kok. Dalam arti semangat dalam menata dunia pertanian ini juga dalam satu iring sama dengan gelombang dan frekuensi yang sama. Jadi kayak generasi milenial ini sudah nggak perlu malu menjadi petani kayak gitu. Harus bangga. Harus bangga. Harus bangga. Jadi gini Mas Tegar, ini informasi. Iya. Bahwa bukan saat ini ya. Saya memandangnya itu jauh ke depan. Bahwa sektor pertanian atau bidang pertanian ini akan memiliki nilai value yang luar biasa. Logikanya seperti ini. Saya nggak pegang HP atau nggak bermain HP 1 minggu saya betah, Pak. Bener itu Mas. Ya kan, kuat lah ya. Itu Tapi contoh apa pernah sama lakukan? contoh, Oh, contoh. contoh kan. Tapi orang itu pasti butuh makan, Makan ya. ya kan. Iya. Kalau semuanya dalam artian harus kerja kantoran, pakaian rapi, berdasi, sepatunya bermerek, rambutnya klimis kayak saya itu. Terus yang nyangkul siapa? Yang menghasilkan beras siapa? Yang menghasilkan lauk pauk siapa? Kita makan dari mana? Kita makan dari mana? Ya, betul. Jadi suatu bangsa itu kalau ingin makmur ya makmurkan dulu petaninya. Kalau petaninya makmur sejahtera, insya Allah orang kantoran itu juga sejahtera itu. Menanggapi desas-desus Mas Daton terkait masalah itu tadi juga. Pernah ada desas-desus itu bahwa kita krisis generasi tani. Mungkin dari pengalaman panjenengan masih muda nih, panjenengan masih bersemangat, energik, tidak seperti orang yang setiap hari
saya waktu ke sawah atau mungkin jalan-jalan di sawah itu nemu orang yang sudah keriput-keriput, terus badannya, ototnya itu sudah apa itu namanya nglewer, bahasa Jawanya nglewer itu apa Mas? Jadi udah keriputnya udah nemen, itu yang ke sawah yang paling banyak itu. Yang jenengan ini masih seger. Anda ini masih sangat muda sekali. Nah, untuk memotivasi generasi berikutnya, karena menghadapi desas-desus di sosial ini bahwa kita mengalami krisis generasi tani. Ini seperti apa? ini menurut saya tidak terlepas dari peran orang tua, Pak. Maksud dari orang tua itu? Jadi gini, mohon maaf sebelumnya. Terkadang kalau kita menganut sistem kuno, ya kan, saya merasa ini nggak zamannya lagi kan gitu loh. Saya berpikir gini, dan saya menganalisa, melakukan riset juga, bahwa si orang tua ini belum 100% mempercayakan dunia pertaniannya kepada anaknya. Iya. Berarti lahan itu masih digarap oleh orang tua. Nah, sehingga apa? Peran serta anak ini sebagai prajatani, ya setengah-setengah, Pak. Dia nggak punya keberanian untuk menentukan. Jadi terhalang hak waris. Bukan hak waris. Agak sensitif ya. Bukan hak waris. Jadi masa transisi ini nggak terbangun dengan baik. Dengan baik ya. Kan gitu. Transformasinya pun juga kurang baik. Kan transformasi gitu. Menyampaikan. Kalau ingin prajamuda tani kita itu punya kemajuan dan ketertarikan dalam bertani, ya kasihlah dia kepercayaan untuk memegang, mengelola. Mau kau jadikan apa lahan ini? Ya. Setidaknya minimal menumbuhkan kepercayaan dirian dari, jadi lebih percaya dirilah generasi muda tani itu, lebih seperti itu ya. Nah, sedangkan banyak praja-praja tani kita itu lebih memilih, mohon maaf, kerja kantoran, ya kan? Ya. Mungkin kerja di toko, kerja di pabrik, bahkan yang nguli setiap minggu dia gajian, ya kan? Lebih memilih itu. Sehingga apa? Dunia pertanian kita itu merosot. Karena ketertarikannya belum nggak mampu untuk menarik hatinya itu. Itu loh, Pak. Nah, ini kritik ya. Bisa saya kan kritik buat petani-petani yang bukan uzur, yang seharusnya sudah duduk di kursi di rumah menikmati secangkir kopi, ya kan, atau secangkir teh, ya kan, tapi mereka masih menyangkul. Iya. Dan seharusnya ini sudah dipindah alih kewenangannya untuk dikelola anaknya. Ini belum. Dalam artian pengelolaannya, Bos, bukan tanahnya ini dikasihkan. Nah, maksudnya pengelolaannya mau kamu tanamin apa sih, penting nilainya ini bagus yang itu loh. Soalnya kalau di desa itu ngomong tanah sensitif, Mas Dadan. Terutama ya, dengan keluarga kan gitu. Memang benar, Mas Tegar. Tapi kalau masa transisi ini nggak dibangun dengan bagus, ya mohon maaf, di luaran sana itu sudah melakukan inovasi teknologi, jadi transformasi teknologi dunia pertanian. Iya. Lihat-lihat di YouTube channel banyak yang dari Thailand yang benar. Hasil buahnya itu luar biasa. Benar sekali. Berasnya pun juga terkenal. Benar sekali. Di sini juga terkenal, Mas juga. Beras Bramu. Beras Bramu ya, di dusun Babatan ini ya. Nah, terus tadi kembali lagi ke apa? Racun-meracun itu tadi, Mas Daton. Siap. Jadi kalau kita ngomong madu dan racun, pestisida itu menjadi madu bagi petani dan bisa jadi menjadi racun bagi konsumen, kan seperti itu. Iya, sebuah pilihan yang dilematis. Jadi kalau judulnya madu dan racun, kurang lebih saya menggambarkan seperti itu. Nah, kini kita ngomong agak kemajuan sedikit, boleh enggak, Mas Daton? Kita ngomong soal negara nih. Kita Waduh, men yo.
Jauh ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, petani kan juga Bebas. berkontribusi pada negara. Demokrasi kok. Kita ngomong politik dikit-dikit kan nggak apa-apa, agak bisik-bisik aja di channel ini. Jadi pemerintah entah di daerah, di pusat atau di Indonesia ini pernah dengan gencar mengkampanyekan yang namanya hasil tani organik, yang mana didasari dari kegelisahan mengelola tanaman tadi dengan banyak sekali bahan kimia. Jadi reduksi kimia ini harapannya bisa dikurangi, hasil panennya ini bisa lebih baik kualitasnya, dan juga bisa diberikan ke konsumen, konsumen bisa lebih sehat untuk mengkonsumsinya. Tapi pada kenyataannya kan gitu. Ini jenengan sebagai pelaku tani, pada kenyataannya ini, nah ini seperti apa kenyataan itu? Jadi ini seperti cinta segitiga, Mas Tegar. Jadi politik juga sinetron. Iya, juga ya? cinta segitiga, Mas Tegar. Kalau saya mengartikan seperti itu, kenapa kok cinta segitiga gitu? Di awalnya petani ini tidak mengenal namanya kimia. Iya, Iya kan? Saya ibaratkan kimia ini Elizabeth lah ya, atau Elisa atau apalah. Kita gambarkan seorang gadis cantik, jelita, seorang bule yang punya kemajuan teknologi luar biasa. Iya. Di kimia ini. Lah sedangkan pasangannya saya ini katakanlah ini orang Jawa Tulen, yo cantik sebenarnya. Orang desa yang guweso banget, lugu. Enggak kenal HP. Enggak kenal HP kan. Nah, jadi dijak nyambut gawe klenak-klenuk. Nah, tapi si Elisa ini kan energik ya. Kimia ini. Bukan yang organik ya. Iya. Kenapa saya membandingkan? Kalau organik kan sistem kerjanya kan pelan dia, tapi pasti gitu. Membutuhkan waktu. Nah, kalau si kimia ini, si Elisa ini instan. Nah, pada saat yang tertentu itu di masa itu, iya, datanglah seseorang yang mengenalkan Elizabeth ke saya, katanya sebagai petani. Sebagai petani. Anda sebagai orang lokal nih, orang Anda lokal sebagai orang Indonesia gitu lah. Indonesia ya. Dikenalnya sama si Elisa, si kimia ini. Kilo kena mbok kecak nyebut gawe cepet ya hasilnya ndang akeh. Akhirnya pacaran dengan Akhirnya Elisa. pacarnya chemistry dapat sampai sekarang kan gitu. Berarti istrinya 2. Nah, saya sudah jatuh cinta nih dengan Elisa, dengan si kimia ini. Kok ujuk-ujuk orang ini datang lagi? Kamu jangan sama Elisa. Kamu balik nang gone si lugu ini gitu loh. Saya agak paham ini. Kan gitu kan. Balik dengan si lugu kan. Balik nang gone si lugu. Ono aja meneh karo si Elisa. Ngono lho. Iku wah bahaya iki kan ngono. Tapi setelah puluhan tahun ini gitu loh. Kadung-kadung cinta ya apa Pak ninggal. Sampean mengalami Anda mengalami ketergantungan Elisa itu tadi. Kecanduan dengan si Elisa. Karena hasil-hasil yang dikeluarkan dari Elisa ini luar biasa itu. Wah, saya mau tanya lebih dalam ini enggak enak. Analoginya kok. Enggak apa-apa, dijelaskan aja. Kan ibaratnya kan cinta segitiga ini kan. Cintanya saja jangan sampai ke jadi jauh, Mas. orang yang datang ini saya ibaratkan pemerintah. Si lugu ini organik. Elisa ini kimia. Dan saya sebagai petani. Saya dipisahkan dengan si lugu sama orang yang datangan. Maksudnya dipisahkan? Yang memisahkan Elisa tadi. Orang ketiga ini. Orang ketiga yang namanya pemerintah zaman waktu itu kan. Dipisahkan dengan si lugu, dikenalkan dengan si Elisa, si kimia ini, dengan harapan kerjanya cepat ini, menghasilkan cepat ini, value-nya cepat, ya kan? Saya jatuh cinta akhirnya, saya rasakan memang bener kan gitu. Setelah mengetahui ternyata Elisa ini punya efek samping, ya. Uang sakunya agak minta lebih dari iya. lugu. Tapi dari segi saya, efek samping itu saya abaikan gitu loh. Sebenarnya kerjanya cepet itu tadi. Saya untung kan. Terus orang ketiga ini baru merasa bahwa si Elisa ini tidak baik, ini si kimia ini tidak baik.
lebih baik kamu balik lagi nih sih ke Silugu inilah. Walaupun hasilnya pelan tapi punya manfaat yang luar biasa untuk bukan untuk Silugu ini sendiri, baik saya ataupun orang yang datang ini juga mempunyai punya manfaat yang baik juga untuk mereka gitu loh. Tapi kan nggak semudah itu toh. Dari puluhan tahun saya sudah terbangun chemistry dengan si kimia. Terus ujuk-ujuk kon balik meneh ke Silugu. Yo perlahan lah bos, ya kan. Kenalkan lagi dong dengan Silugu. Gitu, kawal lagi dong, dandani meneh. Kalau efek ketergantungannya ini tadi Mas. Ya ini. Jadi tidak semudah itu Mas Tegar. Pengaruhnya ke hasil panen enggak? Secara otomatis akan drastis. Penyusutan dari hasil panen. Karena mengembalikan kondisi tanah dengan nggak mudah. Kondisi tanah, kondisi alam seperti itu. Jadi program pemerintah bagus, tapi perlu proses. Karena sejauh ini tidak semua petani itu menerima dengan lapang dada program itu. Kan gitu. Mau terus terang nggak Mas? Iya, gimana? Anda kira-kira yang kurang dari program itu mungkin. Ini kita agak ngomongin pemerintah, tadi kan saya izin ngomong politik, agak bisik-bisik. Kekurangan dari mengarahnya ke organik ini di sisi mana Mas? Kalau saya ngomong kekurangan sih terlalu kejam ya. Mungkin pendampingannya selama ini yang kurang. Jadi program pemerintah itu adalah juga termasuk diri saya, Anda di dalamnya untuk berperan ya kan. Sebagai bangsa gitu. Sebagai bangsa itu akhirnya. Nanti kita malah bahas teori negara Pak di sini. Jadi itu nanti kita bahas lagi lah Mas Tegar, jangan saat inilah. Nggak enak, saya harus menyiapkan materi. Jadi kira-kira apa Mas tadi? Kekurangannya. Kayak apa yang sebenarnya dibutuhkan kondisi petani yang ketergantungan dengan kimia ini tadi. Ketika dialihkan secara drastis akan berpengaruh pada hasil panen. Yang otomatis petani pemasukannya, pendapatannya juga akan menurun drastis. Langkah konkret. Contoh contohnya saya lah, Mas Tegar sampean tak ajak sini mau nggak? Kan harus dicontoh ini. Iya. Bikin dam percontohan sampai berhasil. Pasti ngikut nih. Dan pastinya metode Mas. Ya. Dam itu ndak bisa katakanlah dalam hamparan satu Kediri damnya ning nggone Pare. Terus mau diterapkan di sini ndak bisa. Enggak bisa gitu. Ya karena bisa. karena campur. Iya, campur bahasa Surabayaan barang ndak bisa. Jadi gini, kontur tanah kan juga beda. Kondisi airnya juga beda, ya kan? Kebudayaannya juga beda. Karakter tanahnya. Nah, kalau ingin program itu selaras, ya kan, buatlah dam di semua daerah, merata. Kalau ngomong banyakan, kita banyakan loh Pak ya. Iya. Belum tentu tanah sini sama dengan banyakan. Yang banyakan asli loh, ataupun manyaran. Bisa saya itu. Nah, belum tentu sama kan, sehingga Pak, cara pengelolaannya kan juga beda. Kan enggak bisa kan sampaikan saya itu makan satu piring sudah kenyang, sedangkan Anda butuh 2 piring. Ya. Bisa Itu dipahami, persoalannya. Jadi kalau ingin program organik ini bisa berjalan sesuai harapan, ya buatlah dam di beberapa desa, seluruh kabupaten atau mungkin secara nasional. Kan gitu. Kalau mungkin masih bertahan seperti ini dengan kimia, resikonya di konsumen. Nah, masalahnya gini Mas Tegar, kenapa kok sulit? Nyari dam itu bukan hal yang mudah Mas Tegar. Maksudnya gimana itu Mas? Sekarang lo datang ke saya, Mas, tak sawah sampai tak buat percontohan, mau dah lo, gelem wae. Tapi lah nek gagale sapa sing nanggung? Biasanya aku
nandur iku hasilnya 7 juta loh Mas. Oh iya. Nah, musim iki lo biasanya 6.000, musim iki biasanya 5.000. Delala sampean ngedeme di musim yang hasilnya rata-rata 7.000, 7 juta. Kembali ke yang tadi, bahwa ada penyusutan itu tadi. Nah, ketika katakanlah di dem jelet hasilnya ini cuma 3 juta Pak. Yang nutup 4 juta, 4 juta ini siapa? Nah ini harus dirumuskan. Jangan sampai yang dibuat dam itu, apalagi petani dibuat dam terus mengalami kerugian. Nah ini harus dirumuskan. Ya apa caranya pemerintah ini melalui dinas pertanian bisa buat dam, petani juga nggak dirugikan, ya kan? Mengukur juga kekuatan anggaran dari pemerintah kita. Yo, penganggaran kan sudah disusun jauh-jauh hari toh Mas. Kalau ada program kan ada penyusunan. Pendapatan negara juga. Lah kalau pendapatan negara sebenarnya banyak. Banyak anggaran yang belum terserap loh Mas Tegar di beritanya itu. Sampai Pak JW kan yo marah-marah. Anggarannya belum terserap semua. Berarti apa? Minim program. Ya bisa dipahami. Jadi keinginan dari petani itu pemerintah menghasilkan suatu program yang lebih konkret lagi ya Mas ya. Jadi bagaimana nanti petani juga bisa pasti metode apa yang diterapkan, karena jika terus-terusan menggunakan insektisida dan fungisida ini tadi, resikonya di konsumen gitu kan. Iya. Ada resiko di konsumen. Kalau dikembalikan secara gratis ke organik, resikonya di perekonomian tani. Iya. Tapi kalau tani semua libur, kita nggak makan. Duh, kalau libur semua ya makan bareng-bareng. Apa yang dimakan Mas? Bubur. Ya katanya filosofi ini makan gak makan bareng. Terkait nanti dunia pertanian bagaimana secara umum kita bahas tidak di episode ini Mas. Ini kita akan bahas di episode depan. Oke, siap. Kita mengingat durasi juga, mungkin kita akan lanjutkan ke pembahasan ke depan. Jadi terima kasih Mas Daton, perjumpaan pada hari ini, pada bulan Syawal ini. Saya juga menyampaikan, tadi belum salaman Mas. Minal aidin Mas ya. Minal aidin wal faizin. Oh, belum Mas. Buah Mas. Saya nunggu angpau dari Pak Tani ini. Programnya nggak jalan Mas. Baik, terima kasih Mas Daton. Ya, Jumpa sama-sama lagi ya. nanti di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lain. Baik, sampai jumpa lagi dulur-dulur. Kita sampaikan salam tani.